Halo, jumpa lagi dengan saya, Antoni Kristianto dari Pantas Home Decoration Gallery. Kali ini kita akan membahas Q&A tentang dapur. Oke, saya sudah bawa sederet pertanyaan dari teman-teman semuanya. Seperti biasa, kita bahas satu-satu ya. Oke, pertanyaan nomor 1. Ini dua pertanyaan mestinya dari satu customer ya. Kita bahas satu-satu. Meja dapur itu yang penting adalah satu, tahan pada saat kita memakainya. Tahan apa? Tahan air, tahan noda, tahan gores. Kedua, kita harus perhatikan tentang estetikanya, berhubungan dengan desain kalau yang ini. Jadi untuk material pilihan itu masih sangat luas ya. Kalau boleh saya sentuh sedikit adalah granita sekarang banyak dicari karena harga lebih murah, ketahanan nodanya lebih bagus, ketahanan goresnya juga bagus. Marmer itu biasanya warnanya terang, jeleknya adalah poros sekali. Kalau granit alam yang dimaksud mungkin ya, itu warnanya cenderung gelap, ketahanan gores bagus, ketahanan noda juga bagus, tapi harga relatif mahal. Ya, mungkin itu bisa menjawab sedikit ya. Ini terlalu luas sih pertanyaannya. Yang pertanyaan kedua itu, oven bukan built-in, bisa nggak dibuat built-in? Jawabannya, ya nggak bisa. Jadi gini, kalau kita ngomong built-in, bisa nge-shoot ke sini. Kalau built-in itu kurang lebih ginilah, nggak ada rongga nempel, kelihatan rapi. Tapi kalau oven biasa itu dibuat built-in, bisanya apa? Kita bikin sebuah kotakan rak gitu ya, terus dimasukin tok. Jadi pinggir-pinggirnya debunya masih masuk-masuk semua. Ya, kalau enaknya built-in kan udah nggak ada tempat debu. Dia langsung kita pembersihannya gampang, penempatannya rapi dan sudah nggak gerak-gerak. Jadi gitu. Oke, pertanyaan kedua. Dinding sama meja dapur itu yang penting nomor satu menurut saya selalu desain ya. Desainnya harus ada patokan desain dulu, baru kita itu pada saat memilih meja dapur maupun backsplash dapurnya itu menyesuaikan acuan desain. Jadi kebanyakan tuh ada yang motif kembar gini, jadi terang-terang, apa motif kontras gini, terang dengan warna yang berbeda. Itu acuan desain, lebih ke acuan desain ya. Tapi yang harus kita perhatikan adalah meja, pelapis meja sama pelapis backsplash dindingnya itu paling enggak itu sudah tahan air dulu, dan kalau bisa ya tahan gores supaya pada saat pembersihan itu jadi gampang ya. Jadi yang paling penting tahan air, tahan gores. Pertanyaan ketiga, glossy dan doff itu menurut saya tetap plus minus ya. Sekali lagi kalau pertanyaannya sesempit itu bingung juga nih jawabnya. Nomor satu tentu desainnya dulu, apakah dia mengacu ke modern. Kalau modern itu bisa jadi glossy, polos, atau doff unfinished, itu bisa jadi ke modern. Tapi kalau ke rustic mestinya motif-motifnya lebih apa ya, doff tapi berbau batu atau berbau kayu, motif-motif kayu seperti itu. Mana yang lebih baik? Plus minus. Kalau kita bilang gimana ya? Kalau itu dapur bersih, dapur kering ya, dapur kering, bahan apapun relatif nggak masalah, karena dia relatif nggak basah. Jadi pembersihannya relatif simpel lah untuk bahan apapun. Tapi kalau untuk dapur basah, nah, dapur basah itu harus banyak yang diperhatikan. Menurut saya tetap size
tilenya, size keramiknya, size lantainya itu kecil-kecil, tapi natnya cukup banyak, supaya pembersihan relatif gampang dan tidak licin. Pertanyaan keempat, kalau standar umum itu 80 cm. Jadi dari lantai sampai bibir ini itu 80 cm. Tapi untuk rumah tangga itu biasanya arsitek memakai patokan penghuninya. Misalnya kalau relatif lebih tinggi, ya dia biasanya diangkat ke 90 cm. Nanti kita bisa bikin ilustrasi gambar ya. Nanti saya carikan ilustrasi gambar patokan tinggi meja itu. Oke? Oke, selanjutnya. Jadi yang dimaksud mungkin antara kompor dengan filtreknya gini ya. Jarak yang direkomendasikan 60 cm. Kalau ada plus minus 5 cm menurut saya sih masih oke ya. Tapi yang paling penting adalah pada saat milih filtreknya harus banyak yang diperhatikan. Salah satunya adalah airflow-nya. Semakin tinggi airflow-nya berarti daya hisapnya itu semakin baik. Nah, harus yang paling besar, jawabannya tidak selalu. Kalau kita masaknya enteng-enteng ya airflow kecil juga nggak ada masalah. Tapi kalau kita sering masak berat, ya butuh airflow gede. Airflow gede biasanya diwakili oleh model chimney seperti ini, bukan model slim. Oke, tapi untuk pertanyaan ini, berarti jaraknya berapa? Rekomendasi dari semua pabrik biasanya 60 cm. Selanjutnya, ya kalau jawab ya mesti dibuang keluar, masa asapnya disedot dibuang ke dalam. Tapi mungkin yang dimaksud bukan itu. Mungkin yang dimaksud sama teman-teman itu adalah kalau kita pakai filtrek, itu apakah harus ada saluran yang keluar atau enggak? Mungkin itu ya pertanyaan ini ya. Nah, menurut kita fungsi utama filtrek itu bukan nyedot asapnya untuk dibuang kemana. Fungsi utamanya adalah kita tuh nyaring asap hasil masaknya kita dulu, disaring oleh filtrek supaya sudah tidak berminyak lagi. Jadi asap berminyak masuk sini, keluar itu asap biasa nggak ada minyaknya. Nah, tenane mau dikembalikan ke ruangan ya nggak masalah karena sudah ada minyaknya. Kalau bisa dibuang keluar sekalian ya lebih baik, bisa buat sirkulasi. Mungkin itu inti dari pertanyaan ini ya. Mungkin yang dimaksud granit, seal granit dari Blanco ini ya. Kalau stainless ya kita stainless ini. Jawabannya untuk perawatan semua sama. Yang penting satu, perawatan itu harus dilakukan berkala. Kedua, sumber masalahnya harus clear. Jadi kalau bisa itu air kita tuh harus difilter dulu supaya barang yang nempel ini jadi mudah dibersihkan. Untuk permukaannya sendiri, dua permukaan ini sudah oke semua, sudah hampir nggak ada porinya. Jadi untuk menyeka atau mengelap atau apapun itu sama mudahnya. Nah, tapi kadang orang bilang, lah kalau kita milih-milih yang mana? Biasanya kalau dapur kering atau pantry, dia lebih banyak pakai seperti ini. Kalau yang stainless itu terkesan untuk yang heavy duty, masak berat, tabrakan mbek panci, tabrakan sama wajan dan sebagainya. Tapi kalau untuk pembersihan, dua ini sama, selama dilakukan secara berkala dan kontinu. Pada dasarnya ada 3 macam sekarang. Satu yang berbasis kayu seperti multiplex, MTS dan sebagainya. 2 stainless steel. 3 PVC. Nah, semua itu bagus nggak? Semua itu bagus. Tahan rayap nggak? Semua itu tahan rayap selama nggak lembab. Jadi kalau kita pakai bahan kayu pun ya,
selama kita bisa memaintain dia tetap kering, saya rasa rayap juga nggak datang kok. Nah, kalau kita nggak bisa memaintain itu, ya kita cari bahan lain alternatif yang sama sekali nggak bisa dimakan rayap. Nah, kalau mau yang sama sekali rayap sudah nggak suka, ya jawabannya adalah PVC sama stainless steel. Itu rayap sudah nggak mau makan. Nah, kedua, yang paling penting adalah finishing akhirnya kalau kita. Finishing akhir sekarang macam-macam. Bisa diduko, bisa dicat biasa, bisa dikasih pelapis. Dan pelapisnya macam-macam juga. Bisa dari tako, bisa motif kayu dan sebagainya. Jadi kalau menurut versi kita, kalau memang benar-benar nggak mau kena rayap, nggak mau rusak dan sebagainya, mungkin lebih memilih bahan stainless steel atau PVC. Dan kalau harus multiplex pun, pelapisnya harus benar-benar yang bagus. Itu bisa kok membebaskan kita dari masalah perayapan. Oke, terima kasih sudah terus mengikuti kita. Sekian sesi Q&A tentang dapur versi Pantes. Terus ikuti kita. Jangan lupa subscribe di Pantes Gallery. Kalau ada pertanyaan apapun, sampaikan ke kita. Kita akan jawab versi kami. Thank you.